Tipikal keduanya adalah keberkahan dari ibadah itu terkait dengan aktivitas kehidupan kita di dunia khususnya. Nah, yang kedua ini banyak sekali. Di antara contohnya misal, ya, apa yang bisa didapatkan dari salat ketika benar dikerjakan. Ternyata hal pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, salat itu kalau benar dikerjakan, koneksinya bagus terhadap Allah itu, maka salat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencegah dia dari semua jenis sumber keburukan. Jadi ada dua jenis sumber keburukan itu, satu fahsya, kedua mungkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Awas, sekarang godaannya makin tinggi nih. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Baru buka handphone sudah keluar gambar-gambar yang tak elok. Itu fahsya. Nah, itu penangkalnya sholat. Jadi kalau benar sholatnya itu nggak akan bersentuhan dengan yang demikian. Matanya terjaga, ya. Dan itu nanti nggak bisa didapatkan oleh semua orang, nggak bisa. Ada ciri khas di situ, ya. Ada ciri khas, mata orang beriman itu ketika benar sholatnya, itu otomatis jadi cahaya nanti. Otomatis dipalingkan. Pendengarannya tuh akan sensitif pada kebaikan dan meninggalkan segala jenis yang tidak elok. Otomatis. Sampai ke ujung kaki. Makanya kalau antum, saya, kita, rutin aja. Ya, dawamkan tuh jamaah ke masjid, sholatnya yang benar, itu insya Allah jadi orang baik. Itu sebabnya kenapa rahasianya dari kecil tuh yang pertama diajarkan sholat. Supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik kalau benar sholatnya. Dan mungkar, keburukan yang bersumber dari perut dan akal, itu mungkar, diingkari oleh hati. Maaf ya, maaf, mencuri, bikin hoax, berselisih, fitnah, menuduh, korupsi, merampok, membunuh tingkat paling tingginya, itu mungkar namanya. Nah, orang sholat itu mustahil melakukan hal-hal demikian, ya. Makanya ini jadi fitrah nih. Coba perhatikan ya. Kalau ada misalnya pelaku kriminal tertangkap, sebelum disidangkan suka pakai perangkat-perangkat seperti orang mau sholat ya. Ya, ya? Pakai peci, kok tiba-tiba pakai peci gitu. Hah? Yang perempuan tiba-tiba berhijab tuh. Hijabnya pun hijab yang panjang kan? Ya, yang disebut hijab syar'i itu kan? Ya, kenapa? Karena fitrahnya demikian untuk menunjukkan baik. Itu fitrah. Maka sejatinya orang yang sholat itu bisa jadi lebih baik. Nah, kapan itu terjadi? Problemnya ayat itu hanya dibaca di tengah, awalnya itu jarang dibaca. Yang tadi itu ada di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Itu dibuka dengan kata tilawah, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan salat itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Ketika utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, pahami, setelah paham, lakukan. Jadi ini isyarat yang halus dari Quran tapi dalam. Kita bisa mendapatkan manfaat sholat yang kedua itu ketika memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Kenapa takbir itu Allahu Akbar? Paham gak dengan kalimat itu? Kok bisa Abu Bakar itu ketika takbir langsung menangis? Kok bisa orang-orang dulu itu ketika takbir langsung hilang sifat sombongnya? Hilang angkuhnya? Jadi pribadi yang rendah hati? Karena paham. Kok bisa sekali bermohon langsung terkabul? Karena paham. Kok bisa sekali ruku itu langsung jadi baik? Karena paham. Itulah sebabnya semua gerakan dan bacaan sholat itu ada makna dan hikmahnya. Ada artinya, bukan hampa biasa saja. Ya, nah itulah tilawah. Itulah tilawah. Karena itu bila sholat tanpa paham bacaan dan gerakan sholat, tapi terpenuhi semua rukun dan syarat, itu sah sholatnya. Gugur kewajibannya, ada pahala berdasar keikhlasan. Tapi bagian kedua manfaat dari sholat yang bisa dibawa dalam kehidupan belum tentu bisa diraih. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan keduanya, rumus Qur'annya tilawah. Di ayat yang sama tadi, di ayat yang sama nafasnya, kalimatnya menggunakan kata tilawah. Quran surah 10 tadi Yunus ayat 71. Watlu, dan bacalah, pahamilah. Jadi kalau menemukan di Quran turunan kata tilawah, utlu, watlu, dan turunannya,
Itu maksudnya jangan berhenti baca di ayat itu sekedar bacaan biasa. Walaupun sah bacanya, dapat pahala minimal setiap hurufnya 10, ya kan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita pahami isinya, dalami, renungkan, dapatnya lebih.